warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel Dina Martia. Di video kali ini aku mau kasih tips and trick mengerjakan PKTBT KTU. Makasih udah klik video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Happy watching this video. So teman-teman, ini dari pengalamanku mengerjakan PKTBT KTU kemarin. Ada beberapa tips yang teman-teman mungkin bisa pakai. Yang pertama, teman-teman harus ingat bahwa KTU itu nggak perlu dikerjakan sesuai dengan urutan modul. Seperti yang aku bilang di video sebelumnya, bahwa nanti teman-teman akan mempelajari 6 modul. Nah, dari ke-6 modul itu, teman-teman ngerjainnya nggak harus urut. Dari modul pertama, 2, 3, dan seterusnya enggak. Tapi dari ke-6 itu, teman-teman bisa milih mau modul mana dulu yang teman-teman kerjakan. Nah, pilih yang sekiranya teman-teman bisa atau mudah buat teman-teman kerjain dulu. Nah, itu bisa teman-teman pilih. Kemudian, dan kedua, kerjakan dulu KTU sampai selesai, baru setelah itu teman-teman ngerjain KTS biar fokus. Jadi teman-teman fokus aja dulu ngerjain di KTU, nanti untuk KTS-nya teman-teman kerjakan setelah KTU-nya selesai. Nah, yang ketiga, tetap baca modul di LMS. Jadi teman-teman modul yang ada di setiap yang harus teman-teman baca, ada 6 modul tadi. Nah, di setiap modul itu ada referensi atau dokumen modul itu yang teman-teman harus baca. Jadi usahakan teman-teman tetap membaca modul di LMS. Kenapa? Karena penilaiannya membaca modul itu ada nilainya. Nilainya 15% dari keseluruhan total nilai KTU. Jadi usahakan teman-teman tetap membaca modul atau membuka di LMS-nya itu, membaca dari modulnya yang logis ya teman-teman. Boleh juga kalau teman-teman misalnya mau copy kemudian pindah ke file teman-teman untuk belajar ataupun untuk di print boleh, tapi usahakan tetap membaca di LMS-nya, baca modulnya di LMS. Kemudian, begitu juga untuk video. Nah, untuk videonya, teman-teman usahakan juga dengerin videonya. Jangan dibuka di awal, kemudian langsung jam ke akhir. Jadi kan selesai tuh videonya, jadi udah kecentang kegiatannya, langsung bisa ngerjain. Jangan. Sebaiknya teman-teman juga dengerin videonya, karena mendengarkan video itu juga mendapatkan nilai. Nilainya 15% juga. Nah, jadi dengerin dulu videonya. Kalau misalnya ya teman-teman mau baca dari modulnya ya boleh, misalnya sambil dengerin yang lain atau di mute, tapi saya nggak rekomen sih, karena teman-teman memang harus dengerin videonya. Bahkan teman-teman juga bisa bikin catatan berdasarkan video yang disampaikan. Aku kemarin bikin catatan juga, karena memang materi yang di videonya itu banyak sekali, sedangkan yang di modulnya itu tidak sebanyak yang disampaikan di video. Jadi mau nggak mau harus bikin beberapa catatan sendiri. Nah, itu. Kemudian 6 hours later. bisa juga tadi, jangan terburu-buru ya teman-teman. Teman-teman punya waktu 4 hari dan untuk mengerjakan tadi 20 JP. Jadi insya Allah sangat cukup. Jadi teman-teman tidak perlu terburu-buru untuk mengerjakan. Bisa juga teman-teman pelajari dulu modul dan videonya dari ke-6 modul tersebut. Di setiap modulnya teman-teman pelajari dulu materinya apa, videonya tentang apa. Setelah itu baru mulai mengerjakan modul mana yang teman-teman rasa lebih mudah untuk dikerjakan terlebih dahulu. Atau bisa juga setiap modul teman-teman baca materinya, lihat videonya, kemudian mengerjakan ke soal pilihan gandanya juga bisa. Kenapa saya bilang jangan terburu-buru? Karena tadi teman-teman punya waktu 4 hari untuk mengerjakan 6 modul atau setara 20 JP. Jadi masih sangat cukup. Teman-teman bisa baca-baca dulu, bisa pelajari, karena teman-teman hanya punya 1 kali kesempatan untuk mengerjakan 10 soal pilihan ganda dengan waktu 20 menit. Cukup nggak? Cukup sih sebenarnya. Cuman ada beberapa soal yang memang
memang tricky ya, maksudnya nggak ada, kadang tuh nggak ada di modul gitu, jadi harus bener-bener lihat videonya gitu. Biasanya soalnya ternyata dari video yang dipaparkan seperti itu teman-teman gitu. Atau jangan langsung kerjakan seharian penuh, misalnya sehari udah ngerjain nih, aduh lihat nilainya. Kalau aku kemarin pengalaman setelah ngerjain, aku lihat nilaiku dapat berapa, oh berarti sekian, oh berarti aku ada yang salah segini nih. Nah kayak gitu. Nah teman-teman kalau memang sehari itu udah ngerjain dan ngerasa kayak udah udah deh dulu gitu ya, teman-teman stop aja dulu, baru lanjutin besok. Dan ini bebas ya, anytime teman-teman bisa ngerjain, mau pagi, mau siang, mau malam, mau tengah malam, yang penting dikerjakan selama 4 hari itu. Karena tadi ini berupa e-learning, bukan video conference yang teman-teman harus standby, dan tidak ada materi yang harus dikumpulkan, hanya mengerjakan seperti kuis seperti itu. Jadi total penilaiannya tadi dengan membaca modul nilainya 15%, menonton video nilainya 15%, kemudian mengerjakan soal pilihan ganda nilainya 70%. Jadi total dari KTU ada 100% nilai yang nantinya akan menyumbang nilai PKTBT secara rata-rata yaitu 40%. 60%-nya dari nilai PKTBT yang dokumen KTS yang teman-teman kumpulkan. Nah, sekian dulu tips and trick dari pengalaman aku mengerjakan PKTBT KTU. Terima kasih teman-teman udah nonton video aku kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar. Nanti insya Allah kalau aku bisa jawab, bakal aku jawab. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman yang bentar lagi mengerjakan PKTBT KTU Latsar CPNS. Semangat, semoga berhasil, sukses buat teman-teman, tetap jaga kesehatan. Sekian dari saya. See you on the next video. Dadah.